Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Peprina, Magister Sains, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengembangan dan Penilaian Obat Baru bagian 2, yang mana anggota kelompok kami ada Apina Dwi Hasanah, Ayla Afra Al-Hadi, Maya Rumondang, Nera Okvina Saputri, saya sendiri Rapledi Tehelman, Sakira Humairoh, dan Telma Arini. Masuk materi pertama, yaitu pengertian obat dan obat baru. Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, pencegah, pengurangan, penghilangan, penyembuhan penyakit atau gejala penyakit, luka dan kelainan badania dan rohaniah pada manusia atau hewan, dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan. Lalu obat baru atau obat jadi baru adalah obat dengan zat aktif, komposisi, bentuk, sediaan, cara pemberian, indikasi, pasologi yang belum pernah disetujui di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai uji klinis. Nah, uji klinis ini merupakan suatu kegiatan penelitian yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek disertai dengan adanya intervensi produk uji, yang mana uji klinis ini bertujuan untuk menemukan atau memastikan efek klinik, farmakologik, farmakodinamik, mengidentifikasi setiap reaksi yang tidak diinginkan, mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dengan tujuan untuk memastikan keamanan atau efektivitas produk yang diteliti. Nah, untuk uji klinis ini pada dasarnya itu kita memastikan efektivitas, keamanan, dan gambaran efek samping yang sering timbul pada manusia akibat pemberian suatu intervensi, yang mana intervensi ini dapat berupa obat, vaksin, obat tradisional, alat kesehatan, dan yang lainnya yang dinamakan sebagai produk uji. Nah, untuk uji klinis ini memiliki 4 fase, yaitu ada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Untuk lebih lengkapnya, setiap fase ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya Sakira Humairak akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait fase-fase pada uji klinis. Nah, pada uji klinis ini terdapat 4 fase. Yang pertama adalah fase 1. Pada fase 1 ini yang diamati adalah keamanan obat pada sukarelawan sehat, dan juga dievaluasi toleransi, sifat farmakokinetika, farmakodinamika pada subjek yang diberi obat yang diujikan. Nah, jumlah subjek pada fase ini dia bervariasi antara dari 20 sampai 100 orang. Nah, tujuan pada fase 1 ini ialah untuk menentukan besarnya dosis tunggal yang dapat diterima. Artinya tidak menimbulkan efek samping yang serius. Lalu selanjutnya itu ada fase 2. Nah, pada fase kedua ini obat diujikan pada kelompok yang lebih besar lagi, yaitu antara 100 sampai 300 orang. Nah, pada fase 2 ini dia untuk menilai bagaimana obat tersebut bekerja dan menilai keamanannya. Nah, fase 2 ini dia terbagi menjadi 2 tahap, yaitu ada tahap 2A dan tahap 2B. Nah, pada tahap fase 2A ini dia itu tanpa pembanding, sedangkan pada tahap 2B itu memerlukan pembanding. Nah, pada fase 2A ini dia dirancang untuk menilai dosis yang diperlukan atau berapa dosis obat yang harus diberikan. Nah, sedangkan pada fase 2B ini itu dirancang untuk menilai efikasi atau menilai kemampuan obat tersebut untuk bekerja sesuai dosis yang diresepkan. Baik, sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada fase 3. Pada uji klinik fase 3 ini dilakukan evaluasi secara keseluruhan dari pengobatan baru dengan pengobatan standar. Jadi, pada fase 3 ini dilakukan untuk memastikan bahwa suatu obat baru benar-benar berkhasiat atau sama dengan uji klinik di proses pada fase 2B,
yaitu dengan membandingkannya dengan obat standar yang sudah terbukti kemanfaatannya, atau kontrol positif, atau dengan placebo, kontrol yang berupa kontrol negatif. Selanjutnya ada fase 4. Penelitian pada fase 4 ini merupakan survei epidemiologi yang menyangkut efek samping maupun efektivitas obat. Pada uji klinik fase ini dapat menjaring efek samping yang belum terdeteksi pada fase 3. Sehingga pada fase 4 ini dapat melihat terjadinya efek samping yang timbul setelah pemakaian jangka panjang. Selanjutnya yaitu tahapan pemeriksaan oleh badan regulator. Tahapan ini ada beberapa proses. Yang pertama yaitu legalitas. Legalitas adalah sistem regulator dan keputusan yang ditetapkan harus memiliki dasar hukum yang kuat. Selanjutnya ada konsistensi. Pengawasan obat konsisten dengan kebijakan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penerapan yang konsisten dan dapat diprediksi. Selanjutnya itu ada independensi, yaitu institusi yang melaksanakan pengawasan obat harus independen. Selanjutnya, ketidakberpihakan atau imparsialitas, yaitu seluruh pihak yang dikontrol dalam perundangan pengawasan obat diperlakukan secara adil, merata, dan tanpa bias atau konflik kepentingan. Selanjutnya itu ada proporsionalitas, yaitu peraturan dan keputusan regulatori bersifat proporsional berbasis resiko dalam implementasi peraturan dan keputusan regulatori tersebut serta penegakannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Tahapan pemeriksaan oleh badan regulator yang keenam yaitu ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini merupakan pengawasan obat sebaiknya mempertimbangkan lingkungan strategis yang dinamis dan kondisi regulatori yang tidak terduga seperti misalnya pandemi. Yang ketujuh ada kejelasan atau clarity, di mana yang dimaksud ini adalah ketentuan dan persyaratan regulatori dapat diakses dan dipahami oleh pengguna. Yang ke-8 yaitu ada efisiensi, yang merupakan sistem regulatori perlu memiliki tujuan pencapaian dengan target waktu dan upaya yang memadai serta biaya yang efisien. Kolaborasi internasional diperlukan untuk mendukung efisiensi jaminan penggunaan sumber daya yang tersedia. Yang ke-9 yaitu ada transparansi, di mana yang dimaksud di sini yaitu sistem regulatori perlu dilaksanakan dengan transparan. Semua ketentuan persyaratan dan keputusan regulatori yang ditetapkan perlu diumumkan dan semua usulan regulatori perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ke publik. Selanjutnya ada post-marketing surveillance, di mana post-marketing surveillance ini merupakan pengawasan kepada obat-obat yang telah dipasarkan, di mana pengawasan ini dilakukan oleh industri farmasi terkait obat yang beredar dilihat dari aspek keamanan, khasiat, dan mutunya. Pengawalan dan pemantauan aspek keamanan obat pasca pemasaran ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan keamanan penggunaan obat pada kondisi kehidupan nyata atau praktik klinik yang sebenarnya. Nah, pelaporan studi keamanan pasca pemasaran ini dilakukan oleh industri farmasi untuk obat-obat yang dalam persetujuan izin edarnya disyaratkan untuk dilakukan studi tersebut. Lalu, obat tertentu yang telah beredar dan dipersyaratkan untuk dilakukan studi dan perencanaan manajemen risiko ini berdasarkan pengkajian risiko manfaat dan yang direkomendasikan tim ahli terkait. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.